Ini saya ditemenin sama abang untuk laporan terkait kemarin sempat ada kisruhan ada dengan asisten salah Yang satu kencang artis. dikit, yang kencang dikit. Asisten salah satu artis sempat ada kisruh juga, dan tadi saya kesini temenin abang buat konsultasi dulu mungkin seperti apa bukti-buktinya yang dilampirkan seperti apa aja untuk terkait kasus tersebut. Ini asisten artisnya siapa Ki gitu inisialnya? Inisialnya RB. Asistennya RB berarti ya. Asisten. Cuman kita pribadi sih memang tidak ada masalah dengan artis tersebut gitu. Masalahnya ada di Asisten dari RB itu. asisten RB inisialnya siapa? Jadi Inisialnya. gini dia, saya terangkan. Jadi kan yang ingin diliput oleh klien kami ini adalah apa namanya itu artis yang bernama Lesti. Lesti Kejora kan seperti itu, saya sebutkan saja. Itu yang pengen diliput. Nah, ketika dia pengen diliput, dihalang-halangi ujuk-ujuk secara kasar oleh asistennya artis yang lain. Yang tidak ada ya kan kewenangannya untuk melakukan suatu bentuk penghalangan, suatu bentuk apapun juga seperti itu. Nah ini yang jadi masalah, siapa dia, ya kan? Sehingga berhak menghalang-halangi bahkan mendorong secara kasar seorang wartawan yang menjalankan fungsi dan martabatnya sebagai pers, ya kan, dilindungi oleh undang-undang pers, dihalang-halangi oleh orang yang tidak berhak melakukan itu. Nah yang masalah itu di situ. Ya kan? Artisnya sendiri ya kita nggak tahu, ya kan, apakah dia bersedia atau enggak, ya kan, untuk dilakukan liputan. Sehingga akhirnya klien kita sebagai wartawan tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mencari berita. Untuk konsultasi dong. Kita konsultasi dan koordinasi dengan pihak Polres. Berarti dugaannya ada tindak apa tadi Bang? Ya kedepannya kita koordinasi lagi dengan pihak Dewan Pers, dan kalau sudah mengerucut kita akan buat laporan polisi, baik itu ke laporan polisi sini atau ke Dewan Pers juga sekalian. Seperti yang kita harapkan sebenarnya ada kesetaraan sebenarnya, ya kan, antara pencari berita dengan objek dan subjek berita tersebut, ya kan, dan dengan narasumber ada kesetaraan dan ada rasa saling menghormati. Itu yang penting gitu loh. Jadi itu artis kan butuh wartawan juga butuh artis. Nah, ketika wartawan sudah menerapkan standar jurnalistik secara baik, yang boleh artis kan mungkin nggak ada apa-apa, cuman ini kok asisten yang artis yang lain kok yang songong gitu loh, ya kan, kok dia yang star syndrome gitu, jadi aneh. Nah ini yang harus mungkin diluruskan, ya, sehingga atmosfer yang terjadi antara para teman-teman jurnalistik dan juga artis ini dapat harmoni ya. Gi boleh ceritain sedikit Gi soal kronologinya Gi waktu itu seperti apa sih Gi? Pada saat itu kita sama teman-teman lagi nunggu si Bilar sama Lesti tersebut nih untuk interview, dan pada saat itu Lesti keluar dari mungkin base camp ya, atau tempat dia nunggu take syuting, Sebuah ruangan lah ya. Iya sebuah ruangan, dia keluar tiba-tiba di situ awal sekali tuh teman-teman wartawan langsung respon kan untuk interview beliau. Ketika mau interview sudah teriak dari kejauhan, "Woi, lampu nih apa nih?" gitu kan. Si asisten ini nih. Ya. Asistennya RB nih. Ya, dan saya pribadi pada saat itu belum tahu kalau dia itu asistennya RB. Setahu saya dia asistennya Lesti. Nah, dari saat itu saya tegur dong, "Mas, udah nggak usah terlalu keras gitu kan. Maksudnya kita juga santai, kita juga akan wawancara jika narasumber tersebut mau. Jika tidak mau juga kita ya udah gitu, tidak akan memaksa gitu." Nah, terus dia masih tetap ngotot, dan sampai akhirnya cekcok lah di situ. Terus dia juga menghalang-halangi kamera juga kan. Anak-anak mau ngambil gambar, doorstop, dia menghalangi seperti ini. Ya udah, jadi anak-anak gak dapat gambar, dia teriak, dan akhirnya dia emosi, marah-marah segala macam. Saya juga masih tahu ke dia bahwasannya nggak boleh seperti itu, bahwasannya kita juga sebagai media itu jika memang tidak berkenan narasumber tersebut, dia juga bakal ngerti gitu. Kita nggak arogan. Di situ dia langsung mendorong saya. Dia langsung sempat mendorong saya gitu. Dia dengan dalil dia juga bekerja di sini. Lebih seperti itulah, hingga kedepannya ada terakhir sih memang sempat ada ancaman juga. Dia sempat bilang, "Saya tandain nih, gitu. Gue tandain lo ya," gitu kan. Sempat ada omongan gitu juga gitu. Intimidasi seperti itu nggak boleh, baik secara verbal atau secara fisik kepada wartawan kan nggak boleh. Buat kedepannya juga kan nanti mereka itu tidak semena-mena untuk
seperti itu. Karena kan kita pribadi gitu sendiri bukan bertuju kepada dia, melainkan kita bertuju kepada narasumber kita. Di sini kalau misalkan kita bicara dia itu tidak ada peran apa-apa kan, kecuali kita arogan. Kan kita juga sebagai teman-teman media kan tidak ada rasa arogan, tidak ada mendorong, tidak ada untuk teriak. Sudah menjalankan kaidah-kaidah pers ya kan. Nah ini kan juga supaya tidak ada presiden sebenarnya, di mana seorang wartawan, insan pers ini bisa menjalankan tugasnya secara leluasa, secara baik, dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang baik, seperti itu sudah dilakukan oleh klien kami, dan sampai mengalami hal serupa oleh orang-orang yang sebenarnya di luar itu gitu loh, ya kan, yang nggak punya hak apa-apa terhadap artis atau objek yang pengen diinput tersebut. Kalau misalnya kerugian sih saya sempat dapat kuliah gitu kan, dan beberapa setelah kejadian itu saya sempat drop juga kan, karena memang tahu sendiri lah, maksudnya fans mereka kan banyak, punya Masif gitu, udah banyak juga, udah kita sempat capture juga beberapa kuliahnya segala macem, hingga ya serangan itu kan 2 minggu sempat saya sakit, makanya saya baru bikin laporan sekarang, karena emang sempat 2 minggu drop juga. Yang dilakukan itu bukan efek jerah atau apa ya. Yang kita melihatnya bahwa ini jangan sampai jadi presiden, baik kepada Egy, teman-teman semua wartawan bisa leluasa. Ini memang ada kadang-kadang ya kan teman-teman wartawan juga yang kadang-kadang bertindak di luar kaidah jurnalistik, ada juga oknum kan gitu kan. Tapi sejauh yang saya lihat ya kan teman-teman sudah bekerja dengan baik, apalagi ini ada rekamannya semua ya. Apakah Egy sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah jurnalistik atau tidak? Tapi itu sudah standar saja sebenarnya, nggak ada hal-hal yang ini meliput, nge-shoot, mau wawancara, sopan mintanya kan gitu kan. Ini belum apa-apa sudah langsung di push, langsung dibentak. Nah ini kan memang udah dari awal niatnya itu sudah tidak baik, gitu. Sudah antipati terhadap teman-teman media. Kalau saya sih lapangan ini tuh buat efek jerah untuk semua sih, pribadi. Buat kita wartawan tidak harus dihalangi dengan orang-orang seperti itu gitu, yang tidak berkepentingan, yang tidak ada juntrungannya dengan kita, ya mereka malah itu juga sangat miris terjadi. Dan kalau mereka ada permintaan maaf gitu, nanti mungkin ya kita bisa ngobrol atau segala macam, karena kan sejauh ini belum ada. Kalau dia ngegas ya kita gas, itu aja yang dulu. Sejauh ini sih masih kita tetap masih bulat seperti itu. Masih bulat. Kita bulat Proses ya bang. Proses kita akan proses. Cuman artinya kita akan lengkapi, akan ikutin prosedur yang ada. Semua sekarang ini situasi memang sedikit slow down ya kan. Nggak bisa kita buru-buru cepat-cepat. Sampai kita untuk konsultasi harus giliran berapa, karena kan SDM juga di sini terbatas saat ini kan, harus giliran untuk tiket, harus giliran untuk mudik segala macam. Ada juga anggota yang lebih isoman segala macam, itu kan harus kita maklum. Jangan lupa subscribe ya.